Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Tegal untuk info-info yang sangat jos untuk kalian. Berbagai macam info besar akan saya sampaikan untuk kalian. Mantap, pokoknya hanya naik turun dikit saja. Market pasti melikuidasi para pemain-pemain leplet. Tingkat jiwa dihantam. Kita sebagai pemain long invest jangka panjang menunggu clarity aset tanggal 20 Juli, menunggu uang gelontoran dana segar ke market. Dengan kemarin ekspektasi CPI dibilang tidak sesuai ekspektasi pasar, sekarang beritanya sudah berubah lagi, ya sesuai dengan ekspektasi pasar, bahkan di bawahnya. Ini mantap, mereka mempermainkan kita. Jadi kita tetap holding, yang mana sebentar lagi akan bull run besar-besaran yang prediksi nanti bulan Agustus sampai akhir tahun. Kalian tetap di riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, tanggung jawab masing-masing. Jadi orang harus ceria selalu seperti Mas Bro, tidak ada kesedihan, tidak ada duka. Kalau lagi membeli market kurang rokok bisa puasa. Kalau nggak puasa bisa ngutang warung tetangga. Itu aja, dibikin simple, nggak usah dibikin yang macem-macem ribet-ribet amat. Dengan altcoin season indexnya sudah masuk ke 54 kembali, 54 kembali kawan. Tandanya sudah menang altcoin seasonnya. Ya, uang arahnya dana sudah masuk ke altcoin season. Nanti akan saya bahas di PTCC dan PPPP. Tapi ini ada berita yang cukup penting kayaknya. Ternyata bank-bank besar di AS lagi bagi-bagi bancakan, lagi cuan gede, lagi jejingkrakan ya, lagi sorak-sorak hai, sorak-sorak bergembira. Pokoknya nanti kemudian akan masuk ke kripto saya rasa, karena mereka kayak JP Morgan juga dengan hasil-hasil trading Gaspi-nya mereka cuan besar. Kita sementara retail lagi membeli aja belum pam-pam, mereka cuan besar di PTC masuk 2,1 miliar ketika dia gunting banting ya makan institusi. Kita lihat di sini 5 bank besar ini raup keuntungan 49 miliar dolar dalam satu kuartal. JP Morgan masuk dalam list, kurang ajar bener ini, kampret ya. Satu kuartal itu cuma 4 bulan ya, 4 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan, satu kuartal saja 49 miliar dalam satu kuartal cuannya kawan. Itu kalau ngomong krisis TTB segala macam, market mau turun mau kendor mau pump, itu ulah mereka. Duit tuh banyak mereka, emang duitnya kebakaran kebom di Selat Hormuz kan enggak. Ya tinggal mereka mainkan, kalau Fatput mau perang ya dibanting turun mereka mau jual kan gak enak juga kalau dia jualan. Sementara BlackRock kita umpamanya sebagai promotornya, ayo masuk 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 PP, masuk masuk PP, kita jual PP-nya gitu kan, namanya kita tolol. Bukan begitu, dia juga di saat jual ya nanti dia udah tinggi dulu di pam-pam, di pomo-pomo. Setelah terbang tinggi dia jual ya nggak mungkin juga dia makan makan temennya kan, otomatis kan alasannya, gambarannya bodohnya makan temennya kan. Ya alasannya ya pas perang dia TP, oh turun gara-gara perang. Panik retail, panik sell. Retail lagi yang kena. Retail seberapa jual juga gak akan bikin market kendor kawan ya. Tenang kawan. 5 bank besar ini raup 49 miliar dalam satu kuartal. JP Morgan masuk dalam list, kurang ajar ini. Bla 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 bla. Dominasi bank besar, laba fantastis dari infrastruktur keuangan. Wow, ini akan berdampak bagus untuk kripto kawan. Kita akan ini saja lah. Singkat-singkat saja ya. Kita singkat-singkat implikasi besar untuk implikasi besar untuk dunia kripto. Siapa penguasa real uang berikutnya? Bagi investor aset kripto, rekor laba bank menjadi sinyal penting terkait likuiditas pasar. Pendapatan trading yang tinggi menandakan pasar yang dalam dan selara resiko yang sehat. Pokoknya sehat ya, kondisi yang biasanya mendukung pergerakan harga BTC, ETH, maka dan aset digital lainnya. Sejak peluncuran ETF support di Amerika Serikat pada Januari tahun 2024 ya, pasar kripto semakin terintegrasi dengan arus modal institusi besar. Ini dampaknya daripada ETF, daripada bank banyak sedia kripto macam-macam. Pokoknya
inilah implikasi besar untuk dunia kripto. Siapa penguasa real uang berikutnya? Bagi investor, aset kripto, rekor laba bank menjadi sinyal penting terkait likuiditas pasar. Pendapatan trading yang tinggi menandakan pasar yang dalam dan selera risiko yang sehat. Kondisi yang biasanya mendukung pergerakan harga BTC ETH. Bull. Aduh, batuk juga ya, mantap semuanya. Dukungan kalau mau di pump itu ya udah macam-macam. Ini bank dan blockchain bersaing membangun infrastruktur finansial masa depan. Rebutan kue-kue dah. JP Morgan gila. Pokoknya walah kalau dibaca itu banyak banget, kita nggak perlu itulah, capek ya. Kita akan lihat bersama di sini 29 Fear and Yield-nya dengan 54 altcoin season index-nya. Tak kira sudah tinggal menuju bullnya saja. Mudah-mudahan clarity aset disahkan, dana segar masuk ya, langsung bla. Udah saya bilang ini yang bawah ini adalah Bitcoin season, grafik nyentuh bawah Bitcoin season ya. Ini kemudian grafik sudah meninggalkan dari Bitcoin season ke atas kan menuju di sini yang biru ya, yang biru altcoin season nanti dari 75. Kalau sudah menyentuh 75 di sini paling bawah, nanti ke tengah sampai 80 ya, 80 90 di tengah, di atas 100 kita TP. Begitu supaya kita nggak opat-apet ondal-ondel ya, ondal-ondel. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian perpepean. PP bukan PP. Bagaimana urusannya PP? Apakah sudah meningkat lagi ordernya? Wow, 568,6K. Pemegangnya naik lagi dengan kapitalisasi 20,52 triliun. Cuma turun 1,7% saja. Itu hal yang kecil, turun kok 1,7% saja ya, kecil banget. Kita mau serok juga percuma, nanti aja. Tapi ini kemungkinan sudah bottom, nggak mungkin turun terus. Market itu kan isinya naik turun, mana mungkin naik terus dan mana mungkin sampai kiamat turun terus juga nggak mungkin. Ya kita akan lihat kalau nggak percaya grafik PP ya, ini mana TKO-nya nih? Oh nggak muncul. Kita lihat grafik PP ini. Apakah sejarah mengatakan bahwa market akan turun terus? Ya tidak. Ya salah satu contoh ini. Kok tidak Mas Bro? Ya tidak, memang tidak kok. Ya bahasa Tegal medok dikit ya. Selalu bahagia, nggak ada yang aneh Mas Bro itu. Selalu rawe-rawe atas, malang-malang putung. Jangan mundur dulu. Kalau kita masih buntung, harus sampai untung kita baru mundur. Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan membuktikan bagaimana kalau market turun terus, nggak mungkin. Mana mungkin market turun terus. Ada nggak market kayak gini nih? Kayak gini. Kita buang dulu sini lah. Ya. Kampret ya. Serot. Tarik. Ini nih. Ini yang kosong dulu ya. Ini untuk ulang-ulang butuh. Bercanda kawan. Mana ada market gini terus ya, ngaceng gini terus nih, kayak pohon bambu. Market kayak gini nih, kayak pohon bambu ngaceng. Kalau pohon bambu kan gitu Mas Bro. Ya tahu itu pohon pohon bambu ngaceng gini nih. Tuh, ada nggak market kayak gini? Nggak kayak pohon bambu gini. Saya lihat gini, saya tanya kalian, ada nggak yang kayak gini? Nggak ada toh? Tuh, ada nggak market yang kayak gini terus? Gini terus, ada nggak? Ada nggak? Yang benar tapi kecuali marketnya Martini ya turun terus. Ada nggak market gini terus? Turun. Kiamat, sudah nggak ada BTC. Ini jadi patokan BTC. Ada nggak BTC kayak gini terus? Nggak ada toh. Atau lihat BTC. Ini lihat PP aja, kita lihat di sini. Kita lihat PP. Ya. Kita tarik sini PP. Ini lihat PP. Naik, turun, 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 turun, naik. Gitu dong. Ada naik turun, nggak mungkin turun terus. Nggak mungkin cerot terus. Naik terus, nggak ada. Turun terus, nggak ada. Ya, ada naik, ada turun. Itu yang jelas ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Nanti saya sampaikan lagi malam video ya. Yang penting kita lihat market kondisi gini yang tenang, yang santai. Nggak ada market kendor terus, nanti juga pam-pam lagi hanya turun 1,7% saja. Oke, tetap di saya sendiri dalam dunia kripto. Berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro ada sebatas memberikan info yang saya tahu. Oke, salam dari Mas Joko Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.